Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Qur'an Khalaqal insana 'allamahul bayan Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal 'arda wada'aha lil 'anam fiha fakihatun wa nakhlu zatul akmam wal habbu dhul hasbi war rayhan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sanadhrubu lakum ayyuhal thaqalan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, alhamdulillah Bapak penceramah kita telah hadir di tengah-tengah kita. Semoga dalam perjalanan dalam keadaan senang ya Ustadz, tidak ada hambatan dan tidak terkena macet. Puji syukur kehadirat Allah yang mana pada pagi menjelang siang hari ini kita diizinkan untuk datang bersama-sama memenuhi undangan Majelis Taklim As-Sakinah dalam rangka pengajian rutin. Semoga langkah demi langkah ibu dari rumah ke tempat ini mendapatkan cucuran ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi ini kajian kita mengambil judul kewajiban sesama muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim wa takarram wa tahannan على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومصطفانا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى جميع الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah, alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama beriktikaf. Yang lupa niat iktikaf, segera niat iktikaf. Ini masjid kan? Ya. Karena duduknya kita di sini, kalau tanpa niat iktikaf enggak dapat pahala iktikaf, hanya dapat pahala majelis taklim ya. Tolabul ilmi. Tapi kalau kita niat iktikaf berarti per menit, per detik kita juga dapat pahala iktikaf. Berdiam, duduk ada di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Masjid Al-Hidayah. Mudah-mudahan kita semua dapat hidayah, amin. Yang mana selalu kita minta setiap kita sholat, setiap kita membaca surat Fatihah, karena yang terpenting itu adalah hidayah dari Allah. Percuma kita dekat sama orang baik, dekat sama orang soleh, tapi gak dapat hidayah, percuma, gak ada manfaatnya. Lihat tuh, Abu Lahab kurang apa? Pamannya Rasulullah. Hidup satu kampung dengan Rasulullah, sering bertemu dengan Rasulullah, sering bertatap muka dengan Rasulullah. Tapi apa? Enggak dapat hidayah. Terima kasih. Kopi ini. Betul, kopi. Alhamdulillah. Kok tahu saya ngantuk ini? Ya, saya kurang tidur. Karena saya baru punya anak, ya. Walah. Ini ngundang saya mau cari ilmu apa cari cakep ini? Apa plus ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Saya baru punya anak yang ketiga. Jadi saya dikira saya belum punya anak. Anak yang ketiga, mohon doanya ya. Putri yang ketiga, anak saya perempuan 3. Fatimah, Khadijah, Zainab. Iya, saya paling cakep di rumah. Saya namanya Muhammad, istri saya Aminah. Fatimah, Khadijah, Zainab, keluarganya Nabi sudah itu. Ya, iya kan? Fatimah putrinya Nabi, Khadijah
istrinya Nabi, Zainab putrinya Nabi, Muhammad Nabi, ya. Aminah ibunya Nabi, ya, keluarganya Nabi. Ya, saya koleksi memang ya, koleksi nama keluarganya Nabi. Jadi saya gantian sama istri. Istri saya kan baru habis operasi kan sakit ya, gantian gendong ya, suami-suami soleh. Suami jaga. Masya Allah. Ini saya yakin juga nih, wajah-wajahnya wajah-wajah istri solehah. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan. Ya. Kembali ke tadi, yang selalu kita minta apa? Hidayah. Ya. Itu Abu Lahab pamannya Nabi, tinggal deket rumahnya, tetanggaan sama Nabi. Enggak dapat hidayah dari Allah. Justru malah dapat surat yang menjamin dia masuk neraka. Wah, justru malah kebalikannya. Naudzubillah min dzalik. Nah, maka ini yang kita minta sama Allah yang terpenting. Makanya yang sering kita ulang-ulang itu surat Fatihah. Yang rukun di dalam sholat adalah surat Fatihah. Kenapa? Di dalamnya ada permintaan, kita minta hidayah sama Allah. Supaya kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau karena hidayah, nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Nabi Muhammad itu, coba kita lihat sejarah. Lingkungannya baik atau tidak, saya tanya. Nggak baik. Jahiliyah. Lingkungan jahiliyah. Apa jahiliyah artinya? Jahil, bodoh. Nggak ada ilmu. Jahiliyah itu merendahkan perempuan. Punya anak perempuan bahkan malu. Kalau sekarang ibu punya anak perempuan kan seneng. Alhamdulillah, cepat mantu. Ya kan? Cepat punya cucu, kan gitu. Dulu jahiliyah enggak. Punya anak perempuan malu. Aib. Loh, bayangkan. Punya anak perempuan tuh merasa aib. Berapa banyak orang enggak punya anak, pengen punya anak. Ya enggak? Ini punya anak perempuan malah dikubur hidup-hidup. Ya, jahiliyah itu. Di antaranya adalah sahabat Nabi, khalifah yang kedua yang bernama Sayyidina siapa? Umar bin Khattab. Sayyidina Umar tuh sering nangis sendiri. Kenapa sering nangis sendiri? Teringat dulu kok saya bodoh banget. Saat saya masih jahiliyah belum dapat hidayah. Dulu saya punya anak perempuan, istri saya nangis-nangis, mohon-mohon jangan sampai anak saya bunuh. Saya tetap gali lubang di belakang rumah saya kubur anak saya hidup-hidup, saya tutup. Itu saya kok tega, kata beliau. Saya kecewanya sampai sekarang. Gak akan hilang-hilang kecewanya, saya membunuh putri saya hidup-hidup. Kenapa? Belum dapat hidayah. Ya enggak? Sehingga rasa tega itu enggak ada. Rasa kasihan tuh enggak ada, enggak dapat hidayah kok. Tapi ketika sudah dapat hidayah, masuk Islam, Sayyidina Umar menjadi pembela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau sudah dapat hidayah beda sudah, enggak ada yang enggak mungkin. Nabi di lingkungan jahiliyah. Ya, banyak berhala-berhala di mana-mana. Berhala. Di Ka'bah itu, dalam Ka'bah patung, luar Ka'bah patung. Kelilingi patung semuanya. Enggak ada. Darah di mana-mana. Pertumpahan darah di mana-mana. Pembunuhan di mana-mana. Kezaliman di mana-mana. Sama sekali enggak ada celah kecuali hidayah. Tapi karena Allah menunjuk beliau sebagai Nabi dan Rasul, walaupun di lingkungan yang enggak baik, keluarga yang belum tadi itu kenal dengan Islam, Abu Lahab misal contoh tadi itu, tapi Allah memberi hidayah kepada beliau sehingga apa? Beliau menjadi Nabi dan Rasul bahkan yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam surat Ad-Duha kan jelas, wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Nah, jadi ketika Nabi dalam keadaan seperti itu, fahada,
Allah kasih hidayah, Allah kasih jalan sehingga beliau menjadi nabi dan rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim, minta jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Hidayah, petunjuk, jalan yang lurus. Jalannya siapa? Jalan tol. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Diperjelas sama Allah. Jalannya siapa ya Allah? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalanmu yang jalan ya siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri kenikmatan kepada mereka. Siapa yang dikasih nikmat sama Allah? Yang punya gedung. Yang punya menara, yang punya perusahaan. Siapa yang dikasih nikmat sama Allah? Siapa yang dikasih nikmat sama Allah? Diperjelas di ayat yang lain. Ada ayat yang lain yang memperjelas ini. Yaitu apa? Yaitu ayatnya adalah ma'alladina an'amta alaihim minan nabiyyin. Pertama para nabi, was-siddiqin, dan orang-orang yang tulus, para wali maksudnya, wasyuhada, orang-orang yang meninggal mati syahid, was-salihin, dan orang-orang soleh-solehah. Hasuna ulaika rafiqa, itu adalah sebaik-baik teman. Jadi kalau mau cari teman di akhirat, bukan cuma di dunia cari teman itu, di akhirat kita juga harus cari teman. Teman yang terbaik mereka tadi itu. Siapa? Nabi, siddiqin, para wali, kemudian para syuhada dan para salihin. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Itu sebaik-baiknya teman. Allah memberikan kita saudara. Ini kan nikmat bareng-bareng ini. Salat pun dikatakan oleh para ulama, salat sendiri itu susah mau diterima. Salat sendiri itu prosesnya panjang. Proses pertama keabsahan, rukunnya, syaratnya, wudunya, begitu ya. Proses pertama keabsahan untuk sah salat tadi itu. Sudah lewat proses pertama keabsahan. Setelah itu apa? Khusyuk enggak? Fokus enggak? Hatinya hadir enggak? Kemudian tadabbur enggak? Faham enggak sama isinya sholat? Faham enggak sama bacaan-bacaan di dalam sholat? Prosesnya panjang. Malah kadang-kadang kita ini sholat pun masih mikirkan urusan dunia. Bener apa bener? Enggak salah ya. Orangnya hadir semua itu. Sebelah mana ya? Kerudungnya warna apa itu? Sholat HP-nya bunyi bingung. Ya enggak? Masya Allah. Siapa yang WA itu? Ada telepon, siapa yang telepon itu? Bingung. Padahal sholat berapa menit? Ibu-ibu kalau sholat berapa menit? 5 menit, 10 menit. Ya itulah, 5 menit, 10 menit. Sabar, fokus untuk Allah 5 menit kok susah amat gitu ya. Padahal kalau pegang HP khusyuk enggak susah. Grup WA khatam. Nah enggak? YouTube khatam. Ya enggak? Enggak punya YouTube? Punya. TikTok khatam. Ya. HP ini khusyuk. Kadang-kadang kalau pegang HP itu dipanggil, kadang-kadang enggak sadar. Bener apa bener? Bener apa bener? Itu khusyuk. Mau tahu khusyuk? Itu khusyuk. Kalau nggambarin ke orang sekarang itu enaknya pakai yang ada. Ya. Kalau orang dulu gambarinnya pakai sejarah-sejarahnya Nabi, sejarahnya sahabat. Kalau kita kejauhan. Tak kasih contoh, mau tak kasih contoh? Yang kejauhan ini tak kasih contoh ya. Nih, mungkin ada sebagian dari Anda
nggak percaya sama ini. Oke, tetap saya ceritain. Percaya nggak percaya, ini sejarah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Suatu saat pernah beliau pulang dari jihad, pulang dari peperangan. Tertusuk panah. Panah. Pulang mau dioperasi, mau diambil itu. Kesakitan, gak kuat beliau. Saya gak kuat katanya. Sakit sekali katanya. Wah, terus bagaimana Sayyidina Ali? Saya tak sholat. Loh, nanti sholat kamu gak khusyuk? Enggak, justru saya kalau sholat saya lupa. Saya gak sadar. Akhirnya sholat. Allahu Akbar. Proses operasi dilakukan. Panah dikeluarkan, diobati, gak gerak sama sekali. Selesai salam, beliau tanya, sudah? Loh, ini nih kayak apa ya? Kayak dari alam lain begitu. Kembali lagi ke alam dunia. Percaya nggak percaya? Ini sejarah. Kira-kira kita bisa nggak begitu? Sholat aja mungkin dikelidikin aja mungkin ya gerak kita ya kan. Dengar suara pintu, dengar suara bel, dengar suara HP, kita mungkin sudah nggak fokus, hilang sudah. Apalagi kalau utangnya banyak. Wah, sholat itu bingung sudah. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Ya. Jadi kalau sekarang gambarannya seperti orang pegang apa? HP. Ibu punya anak-anak. Anak-anaknya ibu pegang HP, dipanggil sama ibu. Kira-kira panggilan pertama atau ketiga? Hah? Pertama atau ketiga? Ketiga. Kadang-kadang kelima katanya. Pegang HP itu khusyuk, gambaran khusyuk seperti itu. Seperti itu. Ya. Kemudian yang sering kita buka sekarang HP, bukan Al-Qur'an lagi. Padahal hadisnya afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Paling afdal ibadah umatku kata Nabi adalah tilawatul Quran. Kalau sekarang tilawatul HP. Ya enggak? Nah, orangnya datang hadir. Ya, semuanya ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, HP ya. Khusyuk. Nah, sholat juga begitu. Tadi itu, sholat sendirian prosesnya panjang. Prosesnya panjang, susah mau dapat pahala. Kalau mau dapat pahala pun satu pahalanya sholat sendiri itu. Satu. Itu kalau berhasil ya, satu. Tapi kalau sholat berjamaah, sholatnya berjamaah, walaupun cuma imam sama makmum berdua aja, itu pasti diterima sama Allah sholatnya. Kenapa? Karena begini kata para ulama, ketika hamba Allah ini sholat berjamaah, Allah itu memperhatikan imamnya pertama. Imamnya khusyuk enggak ini? Oh, imamnya sama aja, enggak khusyuk. Dilihat makmumnya. Makmumnya ada yang khusyuk enggak ini? Kalau ada yang khusyuk satu, berkah yang khusyuk satu, karena mereka mau bareng-bareng, semuanya dapat pahala khusyuk. Karena mau bareng-bareng. Tapi kalau nggak ada yang khusyuk sama sekali, ini ribuan jamaah di Masjid Istiqlal misal, imam nggak khusyuk, makmum ribuan nggak ada yang khusyuk, kira-kira diterima nggak sholatnya sama Allah? Kok nggak? Tetap diterima. Belum tahu jawabannya, jawab nih. Tetap diterima. Kenapa? Karena mereka mau berjamaah. Karena mereka mau berjamaah bersatu. Saya mau kasih gambaran. Ini air sedikit ya. Ini air nggak sampai 2 kulah, benar? Ya. Ini kemasukan, mohon maaf, kotoran cicak misal. Maka najis atau tidak ini? Najis ya. Oke. Ini kumpulkan 100 gelas. 100 gelas seperti ini. Dikumpulkan jadi satu. Kira-kira najisnya jadi suci enggak?
Jadi suci enggak? Jadi suci kok enggak? Dikumpulkan jadi satu. Nah, ini kan najis. Oke. Ya, saya ulangi lagi. Ada satu gelas ini najis. Kotor nih, najis. Ya. Ada lagi 100 gelas. Ini dikumpulkan jadi satu bak. Apa bak itu? Satu bak. Tahu bak kan? Ya, satu bak. Jadi suci atau tidak? Jadi suci. Kenapa? Karena jadi satu. Paham? Nah, kita banyak dosanya. Saya banyak dosanya. Yang paling banyak dosa di sini saya. Tapi karena kita mau bareng-bareng ini. Ya kan? Punya dosa. Karena kita bareng-bareng, jadinya air 2 kulah. Lebih dari 2 kulah. Akhirnya apa? Akhirnya jadi suci. Sehingga apa? Pulang dari sini kita enggak bawa dosa, disucikan sama Allah. Itu fadilahnya berjamaah. Itu keutamaannya kita mau sama-sama bareng-bareng sama teman-teman, sama muslim yang lain, sahabat yang lain gitu. Tetap diterima. Saya mau tanya sama ibu-ibu semua ini. 100.000 dengan 1 juta banyak mana? Jelas 1 juta. 1 juta dengan 1 miliar banyak mana? Miliar. Masya Allah. Pinter-pinter ya. Cerdas-cerdas. Masya Allah. Tapi kenapa banyak yang lebih pilih sholat sendiri daripada berjamaah? Padahal sholat jamaah kata Rasul dalam hadis yang sahih pahalanya berapa? Lebih, enggak cuma 27. Nabi teksnya bilangnya tafdulu sholatal fadhi bi 27 darajah, melebihi 27. Nolnya 1 juta 6, nolnya 1 miliar 9, nolnya 1 triliun 12, nolnya 1 biliun 15. Nah, atasnya saya tidak tahu. Tidak ada orang punya uang duit segitu ya. Tapi kalau Anda mau sholat berjamaah sekali saja, maka langsung ditransfer ke rekening akhirat Anda. 0 minimal 27 nolnya. Kalkulator Anda error kalau ngitung. Enggak bisa itu. Biarin malaikat yang hitung. Biarin Allah yang hitung. Banyak enggak? Langsung kaya enggak? Kaya. Jadi yang dipikir jangan cuma BCA, BRI, BNI, Mandiri. Yang dipikir juga rekening akhirat. Rekening akhirat dipikir. Rekening akhirat. Anda kalau ke ATM, saldo Anda sekian, ya kan? Nah, suka ngecek saldo tuh suka. Kadang pakai M-banking ya. Saya ngecek saldo, padahal sama aja, dicek terus ya. Isinya sama gitu ya, dicek terus. Tapi nanti ketika Anda di dalam kubur, Anda juga akan diberitahu saldo Anda. Saldo Anda sekian. Gak percaya? Ya mati dulu. Ya. Mudah-mudahan panjang umur. Oh enggak ada yang amin. Mudah-mudahan panjang umur. Sehat walafiat. Mudah-mudahan dalam keadaan taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita perlu sahabat. Ini kan temanya apa tadi? Kewajiban sesama muslim atau muslimah. Ya. Kita ini perlu teman. Gak bisa sendiri. Susah kayak tadi itu. Perlu tadi itu teman. Tadi ya kayak berjamaah tadi, perlu teman. Karena apa? Teman ini yang bisa mengingatkan kita ketika kita salah. Yang bisa mengarahkan kita kalau kita salah jalan. Makanya kita oleh Rasulullah diperintahkan cari teman yang baik. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, "Al-mar'u ala dini khalilih. Falyanzur ahadukum man yukhalil." Seorang itu kata Nabi tergantung agama temannya, tergantung aliran temannya, tergantung akidah temannya, tergantung akhlak temannya. Saya mau tanya, ada orang baik banget, tapi dia kumpulannya sama orang-orang di diskotik. Kira-kira tanpa kita
kita tahu orang itu baik, tahu temennya aja orang diskotik, tanpa kita menyelidiki orang itu orang baik, kita langsung prasangkanya buruk nggak? Langsung, wah temennya orang-orang nggak bener itu. Kan langsung begitu. Makanya Rasulullah nggak salah. Rasulullah bilang tergantung temennya. Orang itu menilai temennya biasanya dari temennya, dari circle-nya, dari dari teman-temannya, begitu ya, dari teman pergaulannya. Itu dinilai. Maka kata Nabi, "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Harus teliti loh ya. Kalau cari teman tuh harus teliti. Nah, insyaallah ini semua teman-teman yang baik. Ya. Berapa majelis ini? Ibu? Masya Allah. Mencatat ilmu, Masya Allah. Ini juga baik, mencatat ilmu itu baik ya. Ada satu syair. Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wafiqah. Faminal hamaqati an tasida ghazalatan wa tafukkaha bainal khalaiki taliqah. Sudah paham ya? Sudah paham? Paham? Ilmu itu bagaikan hewan buruan. Misalnya kayak rusa liar, zebra liar, ya, hewan buruan. Mencatat itu ibarat tali yang mengikat, tali yang mengikat. Maka kalau kamu datang ke majelis ilmu, ikatlah ilmu dengan dicatat. Maka sungguh aneh orang yang berburu-buruan di hutan dapat rusa. Terus ditaruh begitu, nggak pakai diikat, ditinggal. Hilang nggak rusanya? Hilang, lari lagi. Sama ibu-ibu datang majelis ilmu, nggak dicatat, pulang ditanya, tadi apa kajiannya? Apa tadi kajiannya? Susah untuk mengulang, replay dari awal sampai akhir susah. Yang diinget apa? Tadi itu yang ngisi Habibnya dari Semarang. Ya mungkin itu aja ya. Jadi susah. Maka dengan mencatat, Masya Allah, nanti ilmunya akan nggak liar ilmunya. Jadi akan terus terikat ilmunya tadi itu. Ada berapa majelis? 19 majelis, Masya Allah. Nih, perempuan-perempuan solehah semuanya ya. Insya Allah teman-teman yang baik. Jadi harus teliti cari teman itu. Teliti. Tuh lihat Nabi Musa. Nabi Musa tuh Nabi, Rasul, Ulul Azmi, Kalimullah, bisa bicara sama Allah. Sendirian nggak bisa. Minta teman. Mintanya sama Allah, minta teman, nggak bisa sendirian. Minta teman, minta sahabat. Dalilnya Al-Quran. Tuh, Nabi Musa kan doa. Rabbishrahli sadri, ya Allah lapangkan dadaku, buka lebar, lapangkan dadaku ya Allah. Wa yassirli, mudahkan urusanku ya Allah. Wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani, ya Allah buat lisanku ini yang susah ya, karena Nabi Musa itu ketika masih kecil pernah dites sama Firaun. Dikasih bara api sama kurma. Nabi Musa ngambil yang bara api masuk ke lidahnya. Jadi lidahnya itu mohon maaf gara-gara luka itu. Yafqahu qauli, supaya mereka faham perkataan saya. Apa yang saya dakwahkan, saya sampaikan, mereka faham. Kemudian apa lanjutannya? Wa asyrikli fi amri, ya Allah berikan saya teman. Loh, nggak bisa sendirian. Minta teman, nggak bisa saya sendirian. Haruna akhi, Harun ya Allah. Langsung minta, nyebut. Ini dalil kita minta nyebut boleh. Jadi misalnya, ya Allah pengen mobil Alphard, boleh. Dalilnya apa? Nih Nabi Musa doanya nyebut tuh, langsung to the point, ya. Sebut secara jelas. Ya Allah, pengen rumah
yang tipe sekian, misalnya yang tingkat 2, tidak apa-apa, silahkan, ya, silahkan. Makanya kan diriwayatkan, salullah walau milha ta'amikum, mintalah kalian kepada Allah walaupun cuma garam makanan kalian, masakan kalian, garam. Kita disuruh minta sama Allah, jangan minta sama makhluk, minta sama Allah walaupun cuma garam, minta sama Allah, nggak apa-apa. Kalau mau global juga gak apa-apa. Ya Allah, berikan saya tempat tinggal, berikan saya kendaraan. Gak apa-apa. Secara global ya, secara global, secara umum. Mau detail seperti Nabi Musa, Harun ya Allah, temannya Harun. Ya, nyebut nama ini. Minta jodoh misalnya. Ya Allah, mudah-mudahan fulan jodoh dengan saya, fulanah jodoh dengan saya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kenapa? Dalilnya ini. Boleh nyebut tuh boleh, nggak ada masalah. Haruna akhi, Harun ya Allah. Akhirnya apa? Nabi Harun diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul, nemeni bareng-bareng dakwah bareng-bareng dengan Nabi Musa. Akhirnya berhasil dakwahnya karena punya sahabat, punya teman. Nabi Harun tuh saudara seibu, bukan kandung ya, saudara seibu. Saudara seibu dengan Nabi Musa, saudara seibu. Ibunya sama, tapi bapaknya beda. Saudara seibu. Nabi Harun dan Nabi Musa alaihi wassalam. Nah itu, sekelas Nabi, Rasul, Ulul Azmi. Nabi Musa Ulul Azmi bukan? Ulul Azmi. Gak bisa, sendirian gak bisa. Apalagi kita-kita, ya manusia biasa. Ya. Bukan Nabi, bukan Rasul, bukan Ulul Azmi. Kita perlu sahabat, perlu teman. Satu saat, ya, Nabi Muhammad pun lihat. Nabi Muhammad punya sahabat enggak? Punya, Khulafaur Rasyidin tuh. Nabi Muhammad SAW. Apalagi yang paling dekat dengan beliau, siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di mana ada Nabi, di situ ada Sayyidina Abu Bakar. Ya enggak? Selalu bareng terus. Mulai sebelum 40 umurnya Nabi Muhammad, sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul, sampai wafat. Terus begitu. Ada bareng terus. Bahkan hijrah pun Sayyidina Abu Bakar enggak berangkat dulu. Ke Madinah itu loh. Enggak berangkat dulu. Kenapa? Siapa tahu diajak ini. Aku diajak sama Nabi. Enggak taunya bener kan? Sesuai permintaan. Akhirnya diajak, diizinkan Allah untuk mengajak temannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya hijrah berdua Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Luar biasa, sahabatnya. Satu saat Nabi bersama satu orang sahabatnya di bawah pohon siwak. Pohon apa? Tahu siwak ya? Siwak. Ini siwak, ya, siwak. Di bawah pohon siwak. Nah, Nabi ngambil dua. Yang bagus diberikan kepada sahabatnya, yang jelek mungkin mencong ya, ya itu dipakai sama Nabi. Terus sahabatnya ini bilang, jangan Nabi, saya yang itu aja. Anda yang ini yang bagus, saya yang itu aja yang jelek. Kata Nabi, jangan. Kata Nabi, tidaklah kita berteman kepada seorang pun di dunia, walau sa'atan, walaupun sesaat, sebentar, misal ketemu di jalan, kenalan begitu ya, walaupun sebentar kata Nabi, kecuali di akhirat akan dipertanggungjawabkan tentang hak berteman. Tuh tanggung jawab, nggak main-main. Nabi juga bersabda, mathalul akhwain, permisalan dua sahabat, ya, dua teman itu mathalul yadain, seperti dua tangan. Taghsilu ihdahumal ukhra. Kalau mau wudu, tangan kanan basuh sendiri bisa nggak? Nggak bisa. Tangan kiri juga begitu. Perlu satu dengan yang lain. Begitulah kita berteman ini, kita bersahabat ini. Perlu satu dengan yang lain. Kemudian Nabi juga mempermisalkan, menggambarkan. Seperti apa?
seperti satu bangunan. Ini bangunan ada tiang-tiangnya. Tiangnya nggak ada satu, roboh nggak? Roboh. Jadi kalau yang di Palestina merasa sakit, yang di sini juga harus merasa sakit. Karena Nabi dalam hadis yang lain juga menggambarkan kal jasadil wahid, seperti satu badan, ya enggak? Saya mau tanya, sakit gigi. Yang sakit giginya aja tuh kepalanya ikut sakit. Matanya bisa tidur enggak? Enggak bisa. Semuanya ikut, badannya meriang, greges ya, enggak enak badan, pusing. Kenapa? Padahal yang sakit cuma gigi. Tapi semua ikut sakit. Itulah hak satu muslim dengan muslim yang lain. Jangan sampai kita naudzubillah iri, bahkan hasud. Hasud itu lebih dari iri. Kalau iri cuma begini. Wah, rumahnya baru. Harusnya saya yang punya rumah itu, bukan dia. Harusnya saya yang punya rumah itu, bukan dia. Ini iri. Tapi kalau hasud, lebih parah, lebih kejam. Bagaimana hasud itu? Ada tetangganya atau temannya punya rumah baru atau mobil baru. Ya Allah, kenapa dia, bukan saya? Mudah-mudahan mobilnya hancur, kecelakaan. Saya nggak apa-apa, nggak punya mobil itu. Yang penting dia kehilangan nikmat itu. Itu hasud. Lebih kejam, lebih parah. Karena sudah sunnatullah, rumput tetangga lebih hijau. Betul nggak? Itu sudah sunnatullah, nggak bisa kita hilangkan. Nah, bagaimana kita membersihkan hati kita dengan teman kita ini, dengan sahabat kita ini? Kita harus, kata Rasulullah kan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian kecuali mencintai sesama saudara muslimnya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Sama itu bagaimana? Ya sama, dia punya mobil, bahagia kan? Kita juga bahagia. Sama, sebagaimana kita yang dapat mobil baru, bahagia. Dia punya rumah baru, kita bahagianya sama kayak kita yang punya rumah baru. Ini tengah ini. Ini standarnya. Jadi ada 3 tingkatan. Berteman itu ada 3 tingkatan. Standarnya ini. Sama, minimal sama rasa senangnya. Ini standar. Yang paling bawah derajat apa? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Saudara kita, sesama muslim kita atau sesama muslimah tidak mendapat gangguan dari tangan atau lisan kita. Itu minimal. Ini yang paling rendah sudah, paling rendah. Enggak pernah disindir di status WA. Enggak pernah disindir di grup WA, ya. Apalagi disindir di depan, dimarahi, dihayala ramai, ya. Pokoknya dia merasa aman dari lisan kita dan tangan kita. Itu minimal sahabat atau sesama muslim, minimal itu. Gak harus sahabat, sesama muslim walaupun gak sahabat. Paling minimal itu. Jangan sampai muslim yang lain terganggu dari lisan atau tangan kita. Gitu ya. Standarnya tadi seneng ya. Dia seneng, kita ikut seneng. Itu tengah itu. Yang paling tinggi ayat Quran. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dalam Al-Qur'an Allah mensifati para sahabat Nabi. Mereka lebih mementingkan sesamanya daripada dirinya sendiri. Ini susah nih. Kayaknya enggak ada di sini. Kayaknya ya. Saya juga enggak gitu. Enggak sama, kita sama ya. Jadi paling susah ini. Ya mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Susah. Contoh, ada sesama kita motornya kredit. Kita punya motor 2,
yang satu kasihkan. Dah kamu enggak usah kredit, satu nih ambil buat kamu. Susah apa susah? Nah, susah itu. Satunya enggak punya HP, kita HP-nya 2, kasihkan satunya. Nah, susah ini. Susah, ya. Susah ini. Punya rumah 2, sesamanya enggak punya rumah, pakai rumah saya, susah ini. Nah, susahnya yakin banget, susah ya. Ini paling tinggi ibu-ibu, paling tinggi, paling susah ini. Paling susah ini. Tuh lihat, Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra, suami istri. Sefrekuensi, ya, sejalan. Di rumah nggak punya apa-apa, puasa mereka, cuma punya untuk buka puasa. Buka puasa. Hari pertama ada yang ngetuk, mau buka ini, mau buka puasa, mau maghrib, ada yang ngetuk rumahnya. Anak yatim, lapar, belum makan. Anak yatim, anak kecil, belum makan, lapar. Ada makanan cuma buat buka puasa suami istri ini. Sayyidina Ali, Siti Fatimah, kasihkan. Udah, kita nggak apa-apa. Gampang, kasihkan dulu. Besoknya itu lagi. Mau buka puasa, ada yang ngetuk lagi. Ini cerita dalam Al-Qur'an ya. Ngetuk lagi. Ada tawanan perang. Datang. Oh, lapar, belum makan. Kasihkan. Padahal mereka lapar, ya kan? Ali dan Fatimah lapar kan? Lapar ini. Besoknya lagi orang miskin datang lagi, kasihkan lagi. Langsung turun firman Allah Al-Qur'an. Muji mereka. Wa yut'imuna 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Pujiannya bukan lewat medsos atau lewat bunga-bunga. Bunga apa itu namanya? Yang di pinggir-pinggir jalan tuh. Bunga apa? Yang ucapan-ucapan itu loh. Karangan bunga. Itu mah cemen. Karangan bunga, medsos. Ini Quran. Selama-lamanya kita baca. Ya enggak? Pujian Allah langsung dalam Al-Quran. Ali dan Fatimah memberikan makan, mementingkan orang miskin, orang yatim dan tawanan perang. Masya Allah, luar biasa. Itu langsung pujiannya dalam Al-Quran. Pernah tahu enggak cerita Ikrimah? Ikrimah itu siapa? Anaknya Abu Jahal. Abu Jahal, kenal Abu Jahal? Kenal? Pernah ketemu? Ini untuk menutup, saya tutup dengan cerita ini. Abu Jahal. Abu Jahal itu Fir'aunnya zamannya Rasulullah. Fir'aun zaman Nabi Musa kan ada. Yang sampai sekarang di Mesir itu diabadikan sama Allah. Fir'aun di zaman Rasulullah ada. Ya siapa? Abu Jahal itu. Abu Jahal itu. Luar biasa kezalimannya, kebenciannya, hasutnya dengan Rasulullah. Luar biasa. Luar biasa. Tapi dia punya anak. Anaknya namanya Ikrimah. Siapa namanya? Ikrimah. Laki-laki, Ikrimah. Bukan perempuan, laki-laki ya. Ikrimah. Ikrimah ini dia dapat hidayah dari Allah masuk Islam. Anaknya Fir'aun, bayangkan, dapat hidayah. Mungkin, kenapa tidak mungkin? Mungkin. Masuk Islam. Lah itu loh Hindun, tahu Hindun? Tahu siapa? Ada tetangga. Hindun yang robek jantung paman Nabi Sayyidina Hamzah. Akhirnya dapat hidayah enggak? Dapat hidayah masuk Islam. Hidayah itu enggak ada yang tahu.
Nggak ada yang tahu. Abu Sufyan sampai Nabi merebut Mekah, baru dia masuk Islam. Sampai sahabat nggak ada yang percaya. Nabi ini pura-pura ini. Kata Nabi, nggak boleh bilang orang masuk Islam itu pura-pura. Dia sudah mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sahabat kita, saudara kita, sesama kita. Harus kita perhatikan juga, kita jaga juga. Selalu ada Nabi Muhammad. Istimewa Nabi Muhammad ini akhlaknya. Maka Ikrimah ini suatu saat berangkat jihad. Ini yang mau saya ceritakan, berangkat jihad. Berangkat jihad. Saat itu panas yang luar biasa, kehausan luar biasa, persediaan air minim, tinggal dikit. Saat itu yang kehausan mau meninggal 7 orang. Ada 7 orang. Kalau ini masih banyak, ini dikit. Ya Allah, mungkin 1 teguk sisanya itu. Dikit. Ikrimah mau minum. Ini haus yang menyakitkan loh ya. Bukan haus-hausnya kita loh. Haus yang menyakitkan ini. Ikrimah mau minum. Lihat sampingnya, teriak kehausan. Dikasihkan ke sampingnya. Sampingnya mau minum. Lihat sampingnya lagi, teriak kehausan. Kasihkan sampingnya lagi. Lihat sampingnya lagi, kasihkan sampingnya lagi. Sampai orang yang ke-7. Orang yang ke-7 melihat Ikrimah, dikembalikan lagi ke Ikrimah. Ternyata air itu sampai di Ikrimah, Ikrimah sudah meninggal. Orang kedua, ketiga, sampai ke-7 meninggal semua, nggak ada yang minum. Ini tingkat yang paling tinggi. Susah. Kita dalam keadaan butuh, tapi kita lebih mementingkan sesama kita. Ini paling susah. Jadi paling tidak minimal apa tadi ibu-ibu? Udah lupa loh. Apa yang minimal tadi? Jangan sampai menyakiti. Itu yang paling minimal. Jangan sampai menyakiti. Kemudian tengah-tengah apa tadi? Senang sebagaimana dia senang, kita senang. Dia susah, kita susah juga. Kemudian yang paling tinggi ini, yang paling susah ini, yang sudah limit edition. Ya, sudah edisi terbatas ini. Yang lebih mementingkan sesamanya daripada kebutuhan dirinya sendiri. Mungkin itu sedikit dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Begini Ustadz, tadi saya menyimak bahwa dalam berteman kita harus satu circle karena itu akan menentukan dalam akhlak kita. Tadi Ustadz memberikan contoh kalau kita berteman dengan orang-orang yang ada di diskotik, ya kita mempunyai penilaian yang negatif dalam tanda kutip pastinya ya. Nah pertanyaan saya begini Ustadz. Apakah kita tetap membatasi atau bahkan stop, kita tidak bersosialisasi dengan yang tidak satu circle dengan kita? Demikian Ustadz, pertanyaan saya, mohon dimukakan pintu maaf kalau tidak relevan dengan materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, ya, saya mau tanya sama ibu-ibu semua. Sering dengar kan? Kalau orang sehat kumpul orang sakit maka akan ketularan. Saya mau tanya, pernah dengar nggak cerita orang sehat ketemu orang sakit, yang sakit ketularan sehat? Gak ada ya? Gak ada kan? Gak ada. Nah, maka orang yang bisa kumpul dengan orang yang sakit hanya para dokter. Seperti kemarin saat COVID. Wah itu kan membahayakan. Orang-orang yang khusus, yang memang dilatih untuk supaya tidak terjangkit, ketika mengobati tidak terjangkit virus yang sama. Sama. Ketika kumpul sama orang yang nggak baik itu, ya bukan kita merasa lebih baik. Saya ini nggak ngajarin kita merasa lebih baik. Kita ini milih teman, bukan kita merasa lebih baik dari yang lain. Bukan loh ibu-ibu, jangan salah paham loh.
Kita cuma khawatir kita terjangkit. Kita ini nggak kuat imannya. Kita yang malah ikut arusnya. Gitu loh. Makanya kan doanya apa? Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan selewengkan hati kami lagi ba'da idh hadaitana. Setelah Engkau beri kami hidayah. Nah, ini loh yang kita takut itu. Selalu kita doa. Sudah dapat hidayah, jalannya lurus. Gara-gara apa tadi? Ketularan ya. Terjangkit, akhirnya belok lagi. Nah, ini yang kita khawatirkan. Bukan merasa lebih baik, tapi pengen istiqomah terus baik, gitu ya. Bukan merasa lebih baik nggak baik, nggak bagus. Tapi supaya terus di jalan istiqomah di jalan yang baik, gitu ya. Jadi Nabi pun menggambarkan kumpul sama orang jualan minyak wangi maka ikut. Itu Nabi yang bilang jualan dengan kalau Nabi tukang las tahu las? Ya, tukang besi itu, maka nanti kita akan ikut bau gosong, bau api, bau besi, ya kan? Nah, begitu. Ibu-ibu dari dapur, kalau keluar dari dapur, bau bawang enggak? Walaupun suaminya misalnya nemenin, enggak ikut pegang bawang, keluar bau bawang. Kenapa? Karena di situ lagi bau bawang, terjangkit juga, begitu. Kalau bukan kelasnya, janganlah sok-sokan kumpul, begitu ya. Jangan sok-sokan kumpul. Terus bagaimana Ustadz kalau itu teman kerja atau bahkan saudara? Ya, bagaimana? Apakah stop? Oh, jangan. Stop itu berarti putus silaturahim. Tetap itu enggak diajarkan sama agama. Putus silaturahim enggak boleh. Maka bagaimana? Tetap sambung silaturahim seperlunya. Ya. Suami Anda masuk ke dapur seperlunya. Bau bawang enggak? Enggak. Sebentar aja. Ma, ini ada telepon, Ma. Keluar lagi. Enggak apa-apa, aman kan? Seperlunya. Ngasih HP, Ma, ada telepon. Iya kan? Pa, tolong ambilin HP. Oh ya, ambilin. Ma, ini HP, Ma. Ini HP-nya. Udah. Keluar lagi dari dapur. Enggak apa-apa, aman, ya enggak? Aman. Seperlunya. Silaturahim tetap terjaga. Begitu. Begini Ustadz, tadi Ustadz yang di awal-awal mengatakan sholat berjamaah ya. Iya. Kadang saya sering ikut kajian juga, kadang mengenai sholat berjamaah dilakukan sebaiknya para lelaki gitu. Dan pernah dengar hadis juga sebaik-baiknya seorang perempuan muslim sholatnya di rumah. Bahkan di kamarnya gitu. Betul. Dan yang kedua Ustadz, kata Ustadz tadi walaupun kita sedetik bertemu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Nah, sebagai manusia atau bahkan masyarakat yang tinggal misalkan di komplek gitu ya Ustadz, itu kan banyak beraneka ragam suku bahkan budaya gitu, agama gitu. Setidaknya gini Ustadz, kita berbeda agama. Nah, kadang kita kan harus bertoleransi ya Ustadz sama dia. Sedangkan di kompleks saya itu yang berbeda agama, dia juga baik Ustadz, suka ngajak padangan apa gimana gitu. Nah, dari perkataan Ustadz tadi kok saya jadi ngeri juga ya nanti dipertanggungjawabkan di akhirat sedangkan dia seorang kafir. Itu gimana Ustadz? Yang pertama, sholat jamaah tadi. Begini Ibu, urutannya tuh begini, saya jelaskan ya. Urutannya begini. Dulu di zaman Rasulullah, itu perempuan juga sholat di masjid. Kenapa? Tidak menimbulkan fitnah. Gitu ya. Karena mereka enggak pakai wewangian, dandan yang menor begitu ya. Nah, enggak ada fitnah. Rasulullah ada yang ngerim, paham ya? Ada yang ngerim, ada rimnya masih, enggak blong. Sampai di zaman Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab di zaman itu banyak perempuan yang sudah mulai enggak ada remnya ini. Ke masjid kayak mau kondangan gitu ya. Nah, maka Siti Aisyah, istri Rasulullah bilang begini, ini kayak gini nih, kalau di zaman Rasulullah pasti dimarahin ini. Siti Aisyah bilang begitu. Nah, dari situ, dan ada hadis yang lain yang Anda sampaikan tadi itu, lebih baik di rumah itu. Rasulullah itu sudah tahu
bakalnya terjadi hal-hal yang semacam ini. Maka di dalam hadis itu disampaikan perempuan lebih baik sholatnya di rumah bukan di masjid. Ini garis bawahnya apa? Selama itu menimbulkan fitnah, maka di rumah lebih baik daripada di masjid. Bahkan di dalam kamarnya, kalau di ruang tamu misalnya bikin fitnah pun, ada yang ngintip, terlalu cantik misalnya. Sholat di ruang tamu pun ada yang ngintip misalnya, di dalam kamar. Itu lebih afdol. Tapi nggak ada hadis yang melarang dia berjamaah. Jangan salah paham. Jamaah itu dimanapun, di lapangan, di masjid, di rumah, di kamar, dimanapun. Berjamaah itu dimanapun. Anda punya anak laki atau perempuan, ajak sholat di kamar, ajak sholat di rumah, di ruang tamu. Rumahnya ada musolanya, ajak di musola dalam rumahnya, berjamaah. Jadi tidak ada ceritanya syarat sah sholat berjamaah harus di masjid. Nggak ada. Mana kitabnya itu? Mana dalilnya? Nggak ada. Sholat berjamaah itu bisa dilakukan di manapun, di mana saja. Bisa dilakukan. Bahkan suami, ini di dalam ilmu fikih ya. Suami kalau tahu istrinya bakal sholat sendirian di rumah, lebih afdal dia di rumah nemenin jamaah istrinya daripada dia semangat di masjid tapi istrinya sholat sendirian. Loh, baru tahu kan? Nah. Jadi jangan soleh sendirian suaminya, istrinya diajak, kan begitu? Diajak. Syukur-syukur suaminya lebih soleh lagi di masjid, habis di masjid pulang ke rumah sholat lagi sama istrinya. Ah, ini hebat lagi, tapi nggak tahu ada apa enggak itu. Ya, paham ibu ya? Boleh maksimal 2, ya, maksimal 2. Baru tahu juga? Boleh maksimal 2. Dalam ilmu fikih dibahas itu. Ini di sini ada kajian fikih? Ada. Ustadz siapa? Ada. Ustadzah atau ustadz? Pakai tematik atau kitab? Kitab. Ya, bagus. Ngaji apa? Ngaji fikih itu penting ya. Jadi ngulangi sholat boleh enggak? Boleh. Sekali aja ngulanginya. Jadi total 2. Ngulangi sholat boleh sekali. Habis sholat isya di masjid, suaminya sholat lagi di rumah nemenin istrinya, boleh. Bagus malah itu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh sama aja. 5 waktu bisa semuanya. Namanya itu i'adah. Namanya i'adah itu. Sholat i'adah. Itu di ilmu fikih ya, di ilmu fikih. Kebetulan saya mondok ini sampai ke luar negeri spesialisnya fikih. Jadi saya mengerti dalam ilmu fikih. Jadi itu penjelasannya seperti itu. Oke, yang kedua tadi ya, kalau 2 tuh bingung saya. Apa tadi yang kedua? Hah? Satu aja. Punya agama ya, oh ya. Makan toleransi tetap. Siapa yang bilang toleransi nggak boleh? Wajib. Bahkan dalam hadis Nabi menyatakan siapa yang menyakiti tetangga kafirnya nanti urusannya sama aku di hari kiamat. Loh. Nabi bilang begitu. Pembantu Nabi itu ada orang Yahudi non Muslim. Bahkan Nabi meninggal itu masih meninggalkan hutang kepada orang Yahudi. Ya enggak? Tapi enggak boleh ditiru ini. Kalau Nabi yang nanggung banyak, kalau kita yang nanggung siapa? Ya, makanya sebelum kita meninggal hutang-hutang diselesaikan. Walaupun 1 rupiah. Itu yang mencegah kita untuk masuk surga. Karena begini ibu-ibu. Hubungan kita dengan Allah hablum minallah. Itu mudah. Hubungan sama Allah itu mudah. Kenapa? Allah itu Ghafurur Rahim, ya kan? Allah itu Maha Pengampun. Gampanglah urusan sama Allah itu, insya Allah diampuni. Tapi kalau hubungan sama manusia, hablum minan nas. Tidak ada manusia Ghafurur Rahim itu tidak ada.
Ya, manusia, ada manusia Ghafurur Rahim? Enggak ada. Manusia itu apa biasanya? Sukanya apa? Ngungkit, ngundat, ya enggak? Marah, apalagi? Kalau bisa dibungain, kan begitu? Dilebihin. Na'udzubillah min dzalik. Maka kalau hubungan sama manusia hati-hati. Urusan hutang, urusan dolim, kedoliman, dan lain sebagainya, hati-hati. Karena kata Nabi, az-zulum, zulumat yaumal qiyamah. Satu kedoliman akan menjadi banyak sekali kegelapan di hari kiamat. Jadi na'udzubillah min dzalik. Ada sahabat meninggal punya hutang, Nabi nggak mau nyolatin, nggak mau Nabi nyolatin. Nabi bilang, ada nggak yang mau nanggung hutangnya ini? Kalau ada yang mau nanggung, saya sholatin. Kalau nggak ada, saya nggak mau, karena ini orang nggak bakal diampuni dosanya kalau nggak diselesaikan hutangnya. Akhirnya sahabat kasihan kan, wah kasihan nih teman kita nih, Nabi nggak mau nyolatin gitu. Akhirnya saya Rasulullah yang nanggung, semua hutangnya saya yang akan ngelunasi. Nah, kamu ya, dominnya ya yang nanggung ya. Oke, kita sholatin. Baru disolatin sama Nabi. Jadi hati-hati urusan sama manusia. Nah, menyakiti kafir, tetangga yang kafir, urusannya sama Nabi. Berarti kan berat itu urusannya, ya kan? Tetap toleransi. Bukan berarti toleransi merubah akidah kita, kan enggak. Kalau kita kumpul-kumpul terus ya, temenan terus, kemudian ikut-ikut acaranya terus, ya itu bisa merubah. Tapi kalau hanya hubungan tetangga, PKK, apalagi arisan, apalagi ya, dan lain-lain lah. Ya, hubungan-hubungan yang sewajarnya antar hubungan antar sesama, enggak ada masalah. Yang penting enggak sampai membaur, bergaul sampai dalam yang sehingga itu sampai merusak akidah kita, gitu ya. Pokoknya Anda lebih tahu lah. Balil insan ala nafsi basirah. Manusia tahu kekuatan dirinya. Anda sampai batas mana kekuatan Anda? Itu aja. Anda lebih tahu daripada saya. Anda kalau masuk ke ranah ini, saya nggak kuat. Saya bakal terjangkit. Ya jangan. Paham ya? Jangan. Lebih baik menjauh. Anda lebih tahu kekuatan Anda. Saya kira itu. Selanjutnya, Bunda silakan. Siap. Assalamualaikum Habib. Nah ini yang paling semangat dari tadi ini. Masya Allah. Dari mana Ibu? Dari Majelis Taklim Perum 1. Masya Allah. Saya mau nanya ini Ustaz. Kenapa di kota Tarim, Hadramut itu ya Ustaz ya? Tarim. Wah tahu Tarim. Masya Allah. Kan baru dikasih tahu tadi. Oh baru dikasih tahu. Saya emang ngomong tadi Tarim. Tadi ya. Oh iya. Hadramut kota Tarim disebut kota para wali. Pertanyaannya itu saja. Terima kasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya itu kalau zaman sekarang ini ya, saya itu mau jelasin tentang wali itu susah-susah gampang. Karena banyak yang nggak percaya, itu repot. Banyak yang nggak percaya. Mudah-mudahan ini semua percaya ya. Ya. Gini. Ya. Ini saya dikasih kebebasan menjawab ya. Boleh ya? Siap. Saya mau tanya sama ibu-ibu ini. Siti Maryam nabi atau bukan? Bukan. Berarti wali ya. Sepakat? Sepakat? Oke. Perempuan solihah, ya kan? Perempuan solihah, waliyah. Berarti kan wali versi perempuan. Oke. Saya mau tanya lagi. Ashabul Kahfi, nabi atau bukan? Bukan. Berarti apa? Wali. Wali itu apa sih? Wali itu kekasih Allah artinya. Wali itu jangan dikira yang terbang. Bukan. Dukun bisa terbang. Kan? Jalan di atas air. Dukun bisa. Tukang sihir bisa. Bukan itu. Wali itu yang istiqomah. Dalam Al-Quran Allah sifatkan mereka yang istiqomah. Ya. Pewaris para nabi. Ya, begitu ya. Saya mau tanya lagi. Tuh, ketika Nabi Sulaiman, dalam Al-Quran nih cerita ini, mau memindahkan singgasananya Bilqis, Ratu Bilqis. Ya. Kan ada tuh jin ifrit. Bilang apa jin ifritnya?
sebelum kamu berdiri dari kursi kamu, wahai Nabi Sulaiman, saya bisa datangkan singgasananya, kursinya yang dari Yaman, kan Bilqis itu dari Yaman ya, bisa saya pindahkan ke sini, katanya. Terus ada satu orang, apa kata Allah? Alladzi indahu ilmun minal kitab, yang dia punya keahlian dalam Alkitab, dalam kitab suci. Berarti siapa dia? Ulama. Ya enggak? Berarti dia siapa? Ulama. Dia kekasih Allah, seorang wali. Manusia. Namanya siapa? Namanya Asif bin Barkhia. Kalau orang Sunda, Asep. Asif, ya kan? Kalau orang Sunda kan fa jadi P ya. Asep gitu ya. Jadi nama Asep itu ngambil dari situ. Asep. Ya, ada yang suaminya namanya Asep, itu dari situ. Dari santrinya Nabi Sulaiman, muridnya Nabi Sulaiman itu. Apa katanya? Ana atika bihi qabla an tarda ilaika turfuk. Ayartadda ilaika turfuk. Saya bakal mendatangkan singgasana Ratu Bilqis sebelum engkau berkedip. Loh. Sakti lagi nih. Yang jin ifrit bilang sebelum berdiri. Yang manusia ini, yang orang soleh ini, yang wali ini. Bukan nabi ini. Asep ini bukan nabi ini. Bukan. Dia bisa mendatangkan sebelum Nabi Sulaiman apa? Berkedip. Loh, cepet banget kan? Dulu belum ada alat transportasi JNT, JNE, Tiki, apalagi Wahana, apalagi Express itu belum ada. Kalau sekarang kan pakai itu. Ibu mau datengin apa kursi, meja dari luar kota, gimana? Kan pakai ekspedisi, ya kan? Ini nggak pakai. Ini langsung ekspedisinya Allah, teknologinya Allah datang di hadapan Nabi Sulaiman, Nabi Rasul. Gimana kita nggak percaya? Kita ini mau dibohongin sama orang-orang yang nggak percaya sama wali itu. Mau diputar balikkan. Fakta Al-Quran ini mau diputar balikkan. Saya mau tanya lagi sama ibu-ibu. Umat yang terbaik, umatnya siapa? Nah, Asep tadi umatnya siapa? Nabi Sulaiman. Sekarang ini kayak Sunan Wali Songo, umatnya siapa? Mulia mana? Mulia si Asep atau Wali Songo? Halo, yang tegas jawabnya Wali Songo atau Asep itu? Kenapa? Umatnya Nabi. Sepakat gak ini? Dalilnya Quran loh ini. Saya nggak keluar dari Quran loh. Katanya kan suruh kembali ke Quran dan Sunnah. Ini saya pakai Quran nih, nggak pakai halu katanya kan halu. Ya, halu tahu halu itu halusinasi apa ya. Nah, saya nggak pakai luar Quran dan Sunnah. Quran, saya pakai Quran sudah. Dari tadi saya keluar Quran enggak. Quran, saya pakai Quran dari tadi. Ini belum yang lain loh ini. Belum yang lain. Belum Khidir. Nabi Musa mendatangi Khidir. Khidir ini ulama beda pendapat. Ada yang menyatakan beliau nabi, ada yang menyatakan bukan nabi, orang soleh. Tapi Nabi Musa sampai mencari dia. Loh kan bisa. Karena punya ilmu. Ya enggak? Punya ilmu. Begitu. Nah, sedangkan umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling mulia. Lah kalau sekarang ada wali, kenapa enggak percaya? Sekarang ada yang punya keramat, kenapa enggak percaya? Sedangkan yang umat terdahulu diceritakan dalam Al-Quran. Padahal mereka di bawah derajat umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang ke pertanyaan. Sudah paham? Terbuka semua ya? Oke. Saya mau tanya, orang-orang soleh di Indonesia, di Yaman, di Mesir, dimanapun. Itu mereka semua kan umatnya Nabi Muhammad sekarang ini kan. Ya. Mungkin enggak mereka dapat warisannya Nabi? Bisa. Apakah warisan Nabi Muhammad hanya ilmu? Enggak. Warisan Nabi Muhammad juga ada musibah. Nabi itu kan cobaannya yang paling berat. Ulul azmi. Kenapa disebut ulul azmi? Karena cobaannya berat. Ya kan? Cobaannya berat. Siapa ulul azmi yang paling berat cobaannya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka Nabi bukan hanya mewariskan ilmu,
cobaan pun juga akan diwariskan kepada kekasih Allah. Karena tambah Allah cinta kepada seorang hamba, tambah berat cobaannya. Saya mau tanya, ujian anak SD sama SMA susah mana? Ujian SMA sama bikin skripsi susah mana? Tambah tinggi, tambah susah. Lah kalau Anda mau gampang terus, main-main terus di dunia, jadi anak TK terus. Ya enggak? Jadi TK terus aja sudah. Walaupun usianya 60, 50, 70, tapi di mata Allah TK. S3, MMM, doktor, profesor, macam-macam. Tapi di mata Allah tetap anak. Karena main-main di dunia ini, anak TK kelasnya Mas ya. Tapi ketika Anda sabar, teguh, ya, istiqomah ketika diberikan ujian oleh Allah tambah berat, Anda merasa alhamdulillah, ya Allah, Engkau berarti perhatian sama aku, Engkau sayang sama aku, sekelas aku cobaannya seberat ini, kayaknya sudah SMA aku ini, kayaknya sudah kelas mahasiswa ini saya ini di mata Allah, karena cobaannya segede ini, begitu loh, yang pede gitu ya, yang pede, cobaannya cuma flu, pusing, ya. Apalagi? Cuma itu aja. Ya masih SD lah ya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ya. Nah, cobaan. Jadi wali-wali itu kekasih Allah pewaris Nabi juga dapat cobaan, warisan cobaan. Oh, ada yang dicemooh. Nabi dicemooh enggak? Cemooh. Ada yang difitnah. Nabi difitnah enggak? Fitnah. Ada yang dikatakan pembual, pembohong, tukang halu, ya. Apalagi? Macam-macam lah. Ada yang diusir, macam-macam. Nabi kan sempat diusir juga. Ada yang mewarisi itu. Ada juga yang mewarisi mukjizat. Ada. Yang mewarisi apa? Mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi. Ada yang diwariskan juga ada. Nah itu kita harus percaya, karena itu warisannya Nabi. Mukjizat itu juga warisannya Nabi. Nah itu juga cerita di dalam Al-Quran. Dalilnya dari Al-Quran. Nah maka di Tarim, ya kota Tarim, mudah-mudahan ibu-ibu bisa ziarah ke sana insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kalau belum ke sana, mungkin kepercayaannya masih belum 100%. Tapi kalau sudah ke sana, baru akan membuktikan bagaimana orang sana. Isinya ibadah, nggak ada yang lain sudah. Pasar waktu sholat, ibu-ibu yang pernah umroh haji, itu kan toko yang di depan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, waktunya adzan kan tutup. Di sana begitu, sama. Mau adzan tutup. Tutupnya kadang nggak pakai kunci, cuma ditutup kain gitu aja. Tawakal. Nggak ada maling. Kalau di sini, ada kunci aja habis kok, ya. Ada CCTV aja habis kok. Masya Allah. Sana enggak. Pasarnya ada waktu untuk perempuan, ada waktunya. Nggak campur sama laki-laki. Kalau di sini bebas. Campur laki perempuan, ya kan? Sana enggak. Ada pasarnya, ada jamnya. Oh, jamnya perempuan jam sekian. Enggak ada laki-laki masuk pasar. Jadi kalau belanja ibu-ibu ya jam segitu. Nanti ada jam khusus laki-laki. Jadi yang perempuan enggak bakal masuk, hanya laki-laki. Dan masih banyak lagi keistimewaan. Maghrib sampai Isya itu dengernya orang baca Quran lewat rumah siapapun, denger lagi ngaji. Enggak ada nyetel TV, enggak ada. Sinetron enggak ada. Dengernya tuh ngaji. Lewat rumah dengar suara ngaji, lewat rumah dengar suara ngaji. Dengar suara ngaji. Bahkan jam 3 malam Anda jalan kaki di depan kampung-kampung kota Tarim, dengernya suara ngaji juga. Bagaimana enggak orang soleh-soleha itu kan? Ngaji terus. Di toko tuh sambil jaga toko, itu sambil buka Quran. Jadi di pasar tuh suara ngaji, bukan suara lagu-lagu, suara orang ngaji. Nah, ini yang terjadi di sana seperti ini. Kurang lebihnya
Nanti faktanya ya ke sana. Lihat sendiri seperti itu. Itu di Tarim, kota Tarim seperti itu. Leluhur para habaib di Indonesia sana semua. Leluhurnya dari sana. Dengan terdengarnya pertanyaan terakhir tadi, maka berakhir kajian kita pada pagi hari ini yang akan ditutup dengan doa oleh Habib Muhammad. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qudri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama. نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempurnaan milik Allah dan kesalahan adalah milik saya pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.